Oke, kelihatan yang saya share nggak? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Jadi ini saya langsung ya dari PDF buku saya ini ya. Jadi pertama ya di bab 2 ini yang perlu Anda pelajari ini adalah masalah deduksi, ya, induksi, satu lagi abduksi ya. Ya, tolong nanti dibaca dan coba dipahami. Ya, saya hanya akan sedikit mengulas yang menarik saja ya. Pada prinsipnya deduksi itu bentuknya adalah contoh yang paling gampangnya begini. Semua gelombang elektromagnetik, ya, saya tulis E lah ya. Ini gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merambat dengan kecepatan cahaya. Ya. Kemudian microwave, saya singkat MW ya, adalah termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Maka disimpulkan bahwa microwave, gelombang mikro, itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Ini paling gampangnya contohnya ya, karena Anda semua elektroinformatika ya. Semenjak Maxwell menemukan gelombang elektromagnetik ini dalam bentuk persamaan matematis ya, persamaan matematis Maxwell bisa membuktikan kalau di dalam ruang hampa gelombang elektromagnetik ini bergerak dengan kecepatan seper akar mu 0 epsilon 0, di mana mu 0 itu permeabilitas ruang hampa dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, yang kalau dihitung itu kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, maka gelombang apapun yang termasuk di dalam gelombang elektromagnetik, dia akan bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang hampa akan bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi deduksi ini bentuk dasar dari pernyataan-pernyataan saintifik dan digunakan sangat luas ya. Semua kebenaran matematis itu pada dasarnya deduksi. Ya, contoh lain deduksi yang kalau Anda yang sering kita terapkan ya, jika P maka Q, jika Q maka R. Ya, maka dapat disimpulkan jika P maka R, dan seterusnya ya, ini nanti ya. Nah, ini kita tahu ini bentuk dari silogisme Aristoteles. Pada dasarnya ilmu-ilmu matematis itu ilmu deduktif murni, 100% deduksi dia ya. Pembuktian teorema Pythagoras itu deduksi. Jadi matematik selalu mulai dari aksioma. Semua selain aksioma itu diturunkan berdasarkan konsistensi logis. Sebagai contoh, ilmu mesin learning yang berkembang saat ini, probabilistic machine learning. Saya punya buku probabilistic machine learning itu lebih dari 1000 halaman ya. Waktu itu saya hadiahkan ke Profesor Jaka Sembiring ya, karena saya dan beliau teman baik dan sama-sama ngajar probability statistik kebetulan ya. Hobi. Salah satu hobi saya data science, dan saya selain filsafat sains ini mengampu
probability and statistik 26 tahun terakhir ini ya, dan sudah ada buku saya probabilitas dan statistik yang dibantu asisten saya ya, itu probability statistik tanpa dadu dan kartu ya, nggak ada contoh dadu, nggak ada contoh kartu. Case-case-nya kita ambil dari data nyata, dari data center. Kadang kita kembangin agent untuk mengukur kecepatan broadband ya, kemudian jadikan soal, dan setiap tahun mahasiswa itu melakukan survei. Surveinya kita jadikan soal. Jadi we are learning probability and statistic without any dices, without any cards ya. Probability statistik itu sangat nyata sehari-hari di depan kita. Nah, alhamdulillah tiba-tiba muncul era data science. Ya tinggal ganti judul saja ya. Itu namanya rezeki ya. Booming lah data science ini dari 2015 ya. Di luar ITB alhamdulillah saat ini ada sekitar 150 data profesional ya, yang kami lead gitu. Data scientist, data engineer, full stack, big data engineer ya, melayani berbagai keperluan di tanah air tercinta ini, sehingga kita nggak tergantung asing. Kembali ke obrolan kita. Probability statistik itu semua berasal dari aksioma Kolmogorov. Jadi semua ilmu probability dan statistik yang ada sekarang kembali dari aksioma Kolmogorov. Semua diturunkan dari sana. Apakah itu interval estimation, apakah itu central limit theory yang sangat terkenal tentang distribusi normal, ya, bahwa kalau kita memiliki populasi yang terdistribusi, any distribution dengan bentuk apapun, kalau kita sampling dengan jumlah cukup besar, ya, maka sampling distributionnya itu bentuknya akan mendekati distribusi normal. Ini disebut central limit theory. Ini bukan ilmu empirical, ini betul-betul ilmu aksiomatik, ilmu deduksi. Semua diturunkan, yang ujung-ujungnya asalnya cuma dari aksioma Kolmogorov. Dan machine learning semua, karena basically machine learning itu kalau dibaca lengkapnya statistical machine learning. Anda bisa nonton misalnya serial videonya salah satu tokoh mesin learning yang paling terkenal ya, Profesor Dr. Andrew Ng, pendiri dari Coursera, yang muridnya dalam mesin learning sudah lebih dari 100.000 orang ya. Itu dia betul-betul menjelaskan mesin learning dari sisi probabilistik dan probabilitas dan statistik. Jadi statistical machine learning atau ringkasnya machine learning itu catatan kaki dari aksioma Kolmogorov, tapi catatan kakinya panjang banget, mencakup bangunan ilmu yang mungkin 30 SKS baru nyampe ke sana. Karena sebetulnya probability statistik itu kalau di matematik itu basicnya aja 12 SKS ya. Kalau orang elektroinformatika ini karena sakti ya 3 SKS ya. Jadi saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, kita probability and statistic for engineers, bukan for mathematician ya. Saya nggak akan turunkan, kalau diturunkan 12 SKS. Silahkan kalau mau mendalami. Nah, itu bagian kerendah hatian yang perlu kita tancapkan. Bahwa kita tuh hanya belajar probability statistik di elektroinformatik itu, yang di S1 itu cuma menerapkannya dulu. Kalau Anda mau ilmu konsistensinya, silogismenya, buktinya semua ya 12 SKS. Kayak machine learning. Machine learning menggunakan pakai pseudocode-nya bisa pakai Python, mengerti oke. Tapi kalau